berkaitan dengan hisab nanti. Apakah perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita, perasaan iri, dengki, marah ya, apakah itu nanti akan dihisab apabila tidak disalurkan kecuali kepada diri sendiri? Ketahuilah bahwasanya iman itu adalah ucapan hati dan amalan hati. Ucapan hati maksudnya adalah keyakinan dan membenarkan apa yang kita imani. Adapun amalan hati macam-macam. Kalau itu amalan hati seperti keridhaan sama Allah, tawakal, rasa takut sama Allah, maka amalan-amalan ini akan dihisab nantinya. Engkau akan dihisab dengan rasa takutmu kepada Allah SWT. Engkau akan dihisab dengan rasa tawakalmu. Tawakal itu amalan hati. Kemudian ada dosa-dosa hati. Bicara suudzon, itu di hati sama Allah SWT. Keraguan dengan agama Allah, itu di hati. Maka akan ada hisabnya. Kalau berkaitan dengan tadi, pertanyaan tentang hasad, iri, dengki. Memang disebutkan tidak ada jasad kecuali di situ ada hasad. Tinggal bagaimana kita mengontrol. Kalau iri dengki itu yang ada di hati kita membuat kita merasa Allah tidak adil. Kenapa fulan kok dikasih, aku kok nggak dikasih? Ini amalan hati nih. Maka engkau akan dihisab. Tapi kalau engkau tahu itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi engkau kepingin punya seperti itu, dan engkau kepingin fulan itu nggak hilang nikmat dari dia, ini kok engkau akan dihisab. Tapi kalau engkau menahan diri, enggak, keinginan itu engkau tahan, enggak, ini dosa, ini enggak boleh, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, fulan dikasih ini sama Allah, anak enggak dikasih, tahu Allah itu maha adil. Kita tidak mengikuti perasaan tersebut, maka insya Allah nggak akan dihisab. Kemudian berkaitan dengan amarah. Ada orang marah. Kemudian marah dia itu terhadap takdir Allah SWT. Ini disebut nggak sabar. Seharusnya dia itu menahan diri untuk tidak marah. Ada orang ketika nahan marah atau tidak menerima ketentuan Allah SWT. Mungkin ada perbedaan antara marah dan orang disakitin, dia marah. Rasul SAW menyuruh dia untuk menahan diri. Tapi ada orang yang dikasih bala sama Allah, dikasih cobaan, lalu dia marah. Padahal seharusnya dia bersabar, menahan diri. Ada yang terlampiaskan dengan memukul-mukul pipinya tadi. Ditutup pintu kamarnya, dia mukul dirinya, dia menyobek bajunya. Ini pun dia akan dihisab. Tapi kalau perasaan-perasaan yang dia berusaha untuk mengontrol dirinya, menahan dirinya, kata Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuhum. Allah Azza wa Jal itu memaafkan umatku apa yang terjadi dalam pembicaraan jiwa mereka selama mereka belum berucap dengan lisannya dan berbuat dengan amalnya. Ini perkara-perkara yang memang dosanya bukan dosa amalan hati. Tapi kalau berkaitan dengan amalan hati, ya kita harus benar amalan hati kita. Jaga hati kita. Maka bagi hasad, selama engkau tidak menyalurkannya, ya, insya Allah nggak ada masalah. Yang penting kau berusaha untuk menahan diri dan mengontrol emosimu. Taib, adapun pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan dosakah seorang istri yang masih mengingat mantan pacarnya. Yang dulu. Ya. Seharusnya anti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat mantan pacar ya, kadangkala mungkin dulu ada kenangan-kenangan indah, biasanya itu dari syaitan yang ingin merusak hubungan anti. Maka jangan menyimpan kenangan dengan orang-orang itu. Hilangkan semuanya. Karena syaitan ini berusaha untuk menjadikan anti tidak menerima takdir anti. Atau paling tidak berpikir, oh kalau bersama fulan kayaknya ana lebih bahagia, lebih menyenangkan ini itu. Tapi kalau sekedar perasaan mengingat lalu anti usir perasaan tersebut, nggak ada masalah. Kadang-kadang kita nggak bisa menahannya. Datang tuh pikiran itu. Maka berusaha untuk menahan diri kita. Kadang-kadang kalau mamanya suaminya yang sekarang
Ya Allah Ustaz, suami anak ini kayak gini, kayak gitu. Dulu pacar anak baik banget, dulu masih pacar, masih banyak setannya. Baik. Ketika jadi suami, kadang-kala mantan pacar yang jadi suami pun, ya ada banyak ketidaknyamanan. Maka nasihat anak, hilangkan perasaan tersebut. Adapun yang ketiga, berkaitan dengan apakah binatang, ya, pohon-pohonan yang mungkin disakiti oleh manusia, nanti dia akan mendapatkan keadilan. Ya, sebenarnya yang dihisap tuh manusianya. Ketika dia menyakitin binatang, kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Kenapa? La hiya habasatha. Kucing ini dia kurung. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ini kucing nggak dilepas sama dia, nggak juga dikasih makanan. Coba dilepas. Ini orang-orang yang memelihara binatang, ya, hati-hati kalian memelihara binatang. Jangan sampai binatang itu dizalimin. Kalau engkau sudah nggak mampu ngasih makan, sering lupa, ya, ini itu, lepas binatang itu biar dia terbang, biar dia pergi. Kenapa? Karena dia perlu makan. Sebelum engkau kurung, binatang itu bisa cari makan sendiri. Setelah engkau kurung, engkau yang tanggung jawab kasih makan dia. Ini perempuan mengurung itu kucing, nggak dikasih makan, nggak dilepas juga. Karena sakit hati mungkin sama kucing itu. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara kucing. Baik, pepohonan-pepohonan, apakah kita akan dituntut? Allah sebenarnya yang memiliki aturan, kita memakmurkan bumi ini nggak boleh membuat kerusakan. Jadi ketika ada yang kita rusak dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan, kita akan dihisab. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.